Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Syiar Islam, bertemu kembali lagi kita di dalam mengisahkan atau menceritakan bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga hari ini kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk berlangganan dan mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian dan menjadi ladang amal untuk kita sekalian. Dan kali ini kita memasuki bab pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahab bin Jarir memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami. Dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku. Dari Qatadah, dari Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Sadran Al-Bashri bercerita kepada kami, Talib bin Hujair memberitahukan kepada kami dari Hud, yakni Ibnu Abdullah bin Sa'ad, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah saat terjadi penaklukan, sementara pada pedang beliau terdapat emas dan perak. Talib berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut. Lantas ia menjawab, bagian atas gagang pedang beliau terbuat dari perak. Dari Muhammad bin Syuja al-Baghdadi bercerita kepada kami, Abu Ubaidah al-Haddad memberitahukan kepada kami dari Utsman bin Sa'ad, dari Ibnu Sirin, ia berkata, aku membuat pedangku mirip pedang Samurah bin Jundab. Sementara Samurah meyakini bahwa ia membuat pedangnya mirip seperti pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian ujungnya berbentuk melengkung. Pada perang Badar, pada perang Uhud meninggal Sayyidina Hamzah tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, panglima perangnya siapa? Nabi. Pernah tak Nabi membunuh orang? Hadisnya sahih, Nabi tak pernah membunuh, Nabi tak pernah memukul. Loh, panglima perang tak pernah membunuh gimana? Kalau saya jadi panglima perang, saya tak mesti membunuh. Karena tugas panglima perang itu hanya menghunuskan pedang, membangkitkan semangat. Allahu Akbar. Jadi tak mesti membunuh. Membunuh langsung tidak. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Walaupun andai dia membunuh, dia tak salah. Karena darah manusia itu tidak halal kecuali disebabkan tiga. An-nafsu bin nafsi, karena mereka membunuh. Adapun orang yang tidak datang untuk memerangi kita, tak boleh kita bunuh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak mengambil harta kamu, maka kamu tak boleh memerangi mereka. Jadi jangan asal beda agama, halal darahnya, ambil dia memahami maunya. Kan begitu ajaran Islam. Kalau dia tak mengusir kamu, mereka tidak mengganggu kamu, maka haram kamu mengganggu mereka. Mereka disebut dengan kafir zimmi.
Adapun kafir harbi yang layak diperangi memang halal keparanya dipancung, tapi Nabi tak pernah memancungnya. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Saya tahu Bapak Ibu tidak membenci Nabi, tapi di dunia maya, di medsos, kita berjumpa dengan di sosmed, berjumpa dengan orang-orang mengejek Nabi, kita mesti bela Nabi kita dengan cara banyak mengenal Nabi dengan membaca. Ini banyak orang tak kenal Nabinya. Kalau ditanya kau kenal dengan Muhammad, kenal. Bapaknya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Usah kau tanya-tanya yang lain. Demikianlah tadi bentuk pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membunuh musuhnya di dalam peperangan. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian, dan jangan lupa share untuk berbagi informasi ini, karena sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat untuk manusia. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.